Sosial media dan internet mengajarkan kita banyak hal dan juga tentunya memberikan kita banyak dampak. Gak cuma yang positif tapi juga negatif. Nah bicara yang positif nih, gue sebagai founder dari Indo Musikgram, seneng banget bisa kenal dengan banyak sekali talent dari Indonesia ataupun dari mancanegara. Let's flashback to tahun 2016. Waktu itu gue tiba-tiba ada kenal seseorang. Ceritanya waktu itu dia lagi di Jogja, tapi actually sebenarnya dia dari Jawa Timur, di Trawas. Christian Bong ini orang yang sangat berjasa buat aku. Maksudnya kayak mentor lah buat aku pribadi, karena yang benar-benar membawa Alfie yang dari waktu itu mahasiswa di Jogja yang sedang mencari jati diri, kita akhirnya dikenalin dengan industri Jakarta, dikasih project waktu itu. Dan waktu itu kan aku benar-benar sendiri, karena aku memang benar-benar one man production. Dan kalau gue boleh kasih nama lengkapnya sebenarnya, nama lengkapnya itu di tengah harusnya dikasih kata surprise, alias Alfie Surprise Rev. So please welcome Alfie Rev. Gila udah makin jago ke gue opening. Wah, ya. Keren. Itu tagline-nya pasti beda-beda dong. Beda-beda, pasti beda-beda. Welcome Alfie. Terima kasih. So happy to have you here setelah kita kenal Sangat lama ya. 7 tahun. Cukup bersejarah. Boleh agak dekat ya? Oke. Iya. Boleh. Cek. 7 tahun dari 2016, gue ingat banget lo datang ke apartemen gue, bawa koper, dan kita waktu itu ngerjain project brand. Iya. Dan aku sendiri kan. Itu. Sendirian. Gue inget waktu itu kayaknya belasan jam naik kereta. Betul. Nyampe kita, nih satu hal yang gue ingat banget dari lo ya. Yang lo kerjain waktu itu bukan makan yuk, nongkrong yuk. Tapi lo cuma, aku boleh gak pakai TV sebagai layar keduaku. Anjing, gue inget banget itu. Dan akhirnya gue fulfill itu, oke nih Vi, pakai TV-nya. Dan ya udah lo berkutat dengan your music production mode sampai malam, sampai akhirnya gue kayak mau makan Vi gitu. Gue kayak, lo tau gue kayak bapak kos gitu ya malah. Udah mau makan Vi? Oh iya boleh gitu. Terus akhirnya makan gitu. Dan how are you bro? Gimana kabar? Baik. Cuman sekarang aku kan di Bali. Iya. Dan ya masih gini-gini aja. Itu humble ya. Dari seseorang yang baru aja menang video musik terbaik di AMI Awards semalam. Terima kasih. Lo udah expect menang gak? Sebenarnya aku nggak ekspektasi apapun karena aku takut jatuh gitu. Okay. Jadi kayak maksudnya dalam hal produksi aku sama tim tuh sangat totalitas kan. Maksudnya sangat-sangat ingin memberi warna baru gitu. Dan ketika aku harus berharap itu menang dan ketika nggak menang itu kan bakal jadi bumerang ya. Jadi aku benar-benar nggak ada ekspektasi apapun. Tapi ketika kemarin akhirnya menang ya akhirnya aku punya kesadaran gitu. Akhirnya punya orang tua, oh ternyata Indonesia masih menganggap kita sebagai musisi tanah air gitu yang berkontribusi gitu. Oke. Jadi ya cukup senang. Cuman kalau nggak menang itu biar ya udah gitu. Iya. Karena semakin kita prepare semakin harus siap juga tuh kalau nggak menang kan. Jadi udahlah kita nggak usah berekspektasi. Gue tuh bener-bener sebagai gue yang udah nonton duluan MV True Friends ya. Sangat premier sekali itu. Sangat premier, bisa dibilang gue mungkin sekian dari orang-orang pertama yang nonton di studio lo waktu pas di Bali bulan Maret tahun ini ya. Sebenarnya DNA yang lo tanemin di diri lo dan di tim lo tuh gimana sih Vi? Sampai setiap gue ketemu lo tuh kayak selalu ada hal yang baru gitu. Baru dan loncatnya tuh naik gitu loh. Gue bener-bener bingung sih. Maksudnya I'm telling you the truth ya. I know a lot of people from social media. Dari Indo Musikgram lah terlebih ya. Tapi kayaknya lu doang nih. Yang bener-bener setiap ketemu tuh lu kayak kena bounce gitu loh. Ketemu di sini. Nanti ketemu lagi di sini. Ketemu lagi di sini. Di sini kayak lu gak stop-stop buat. Sebenarnya apa sih DNA? Apa sih? Apa bukan DNA ya? Apa? Prinsip lo apa sih? Formula lo ya? Gimana sih? Oke. Aku ingat banget yang Bang Bong tadi singgung gitu ya. 2016 kan aku dikenalin lah sama industri. Jadi menurutku Christian Bong ini orang yang sangat berjasa buat aku. Maksudnya kayak mentor lah buat aku pribadi karena yang benar-benar membawa
Alfie Rev yang dari waktu itu mahasiswa di Jogja yang sedang mencari jati diri gitu, akhirnya dikenalin dengan industri Jakarta, dikasih project waktu itu. Dan waktu itu kan aku benar-benar sendiri karena aku memang bener-bener one man production gitu. Dari semuanya. Aku kan memang mungkin background story sebentar ya. Karena memang kalau menyangkut prinsip kan biasanya pasti ada latar belakang gitu. Tentunya. Nah, mungkin aku kan backgroundnya emang musik ya, musisi banget lah. Aku pengen 100% hidup di musik gitu. Dan ketika SMK sekolahnya di sekolah musik, dan itu jadi DNA dasarku lah sebagai musisi yang awalnya cuman player akhirnya bisa composing lah gitu pelan-pelan sampai akhirnya di kuliah itu kan harusnya masuk ISI Jogja. Biasanya kan kalau dari SMKI itu pasti ke ISI Jogja gitu. Itu apa ya namanya kayak udah template-nya gitu. Nah, cuman aku ngerasa di bangku perkuliahan itu penting banget ya, karena menurutku kayak kuliah itu nggak sekedar kuliah gitu, kita harus benar-benar mempertanggungjawabkan kuliah itu karena secara biaya aku juga sangat terbatas waktu itu, jadi kayak harus benar-benar memaksimalkan nih duit ayahku untuk nguliahin aku gitu, sampai akhirnya aku ke ISI Jogja itu nggak langsung kuliah, jadi aku kayaknya aku bilang ke ayahku aku butuh waktu setahun untuk benar-benar riset. Aku pengen nimbrung dulu ke ISI bareng temanku yang udah kuliah di ISI, cocok gak sih gitu, apakah benar-benar aku butuhin gitu. Nah ternyata ada satu apa namanya, kalau keresahan kan biasanya seniman itu berangkat dari keresahan gitu. Aku selalu ketika bikin video bikin musik nih selalu pingin punya visual yang paling tidak nggak usah megah atau keren gitu, paling tidak nyampe ininya pesan dari musikku gitu, maksudnya bisa tergambar lewat visual gitu dengan meskipun sederhana gitu. Cuman aku ngerasa ketika bikin video klip gitu aku belum nemuin itu gitu kalau kerjasama dengan orang gitu kan, sampai akhirnya kayaknya aku pengen coba untuk nggak masuk di kuliah musik. Aku ingin coba menempatkan diriku di sebuah tempat yang nggak nyaman gitu. Jadi akhirnya aku masuk di Sekolah Tinggi Multimedia. Di situ jurusannya broadcast kan. Dan di situ aku satu-satunya orang audio di tengah teman-temanku yang kameramen semua gitu. Jadi aku sengaja emang menyemplungkan diriku di situasi itu sampai akhirnya karena aku merasa orang yang paling nggak ngerti apa-apa. Jadinya aku ngerasa aku juga orang yang paling kerja keras di situ. Gitu untuk ngejar. Makanya akhirnya aku selama 3 semester aku benar-benar mempelajari itu apa kamera, apa itu Final Cut Pro dan segala macam. Sampai akhirnya semester 3 itu aku udah bisa nguasain itu. Akhirnya bikin channel dan segala macam kayak gitu sih. Itu turning point-nya gitu. Gitu. Gue ingat banget video pertama yang gue repost di Indomusicgram itu lu lagi di Tugu emperan itu kan. Kalau nggak salah di 0 km lah itu pokoknya. Terus lu main pakai iPad, terus iPadnya lu keluarin ada visual. Betul. Bener gak itu? Iya betul banget. Aku sangat ingat sekali. Itu gue liat, anjir, gue bilang nih, ini antik nih, jarang nih di tengah begitu banyaknya orang yang ngambil gitar dan nyanyi. Ada lu nih yang mainnya begini kan. Nah ternyata gue nggak salah nge-repost lah waktu itu. Ketika gue repost lo itu dan dampaknya ternyata banyak orang yang suka. Bener aja gitu. Tiba-tiba lu muncul udah pakai Launchpad. Terus kalau nggak salah dulu awal-awal Launchpad lu tuh lu mirror ya. Karena cuma punya satu ya, bener gak sih? Betul. Itu gimana tuh ceritanya? Setelah akhirnya aku kuliah itu, aku memang basicnya kan gitaris ya sebenarnya. Anak band banget aku waktu itu. Cuman akhirnya aku ada suatu momen aku ngelihat Skrillex, aku suka banget sih. Memang Skrillex tuh akhirnya apalagi pada masa itu ya. Iya, maksudnya ada ya sosok DJ gitu tapi yang cukup rock and roll gitu. Akhirnya dia cukup jadi role modelku. Akhirnya aku bukan nabung sih, lebih tepatnya di persimpangan aku harus kuliah atau beli Launchpad. Wait, lebih ke situ sih. Jadi Launchpad pertama lo itu bikin lo jadi stop kuliah? Iya. Karena ya memang aku nggak bisa milih gitu. Aku bilang ke orang tua aku harus presentasi. Maksudnya aku nggak tiba-tiba nge-cut kuliah gitu ya. Karena kuliah penting banget waktu itu. Cuman aku udah semester 3 itu udah mempelajari semuanya dan aku semester 3. Bro, itu setengah jalan aja belum lo? Iya benar. Lanjut, gimana? Sampai akhirnya aku harus presentasi ke orang tua aku. Intinya ada nih, aku bilang ke ayah ini ada satu alat musik canggih gitu kan orang tua aku bukan musisi, jadi aku harus pakai bahasa-bahasa yang bisa dimengerti dan
aku ngerti kalau aku minta ini nggak mungkin gitu, karena uangnya udah cukup pas lah buat kuliah kan. Jadi memang aku izin gitu, bisa nggak aku cuti dulu deh, aku harus ngerasa perlu lah membeli ini bla bla bla, sampai akhirnya diizinin. Aku berhasil lah presentasiku, akhirnya aku beli, dan itu bekas, launchpadnya itu bekas. Akhirnya aku pakai itu untuk paling tidak ada satu alat musik yang nggak biasa waktu itu kan, belum belum bahkan kayak masih jarang banget gitu launchpad gitu. Betul. Sampai akhirnya itu cukup, akhirnya aku dikenalnya lewat situ pertama kali. Maksudnya kayak media itu, format itu kan penting ya. Kalau aku cuman main gitar kan udah banyak banget gitu. Betul ya. Jadi akhirnya ketika main launchpad ternyata banyak yang suka, dan akhirnya bla 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 bla. Yang aku ngerasa penting di launchpad adalah membentuk aku sebagai electronic artist gitu. Yang sebelumnya belum kebayang sih gitu. Akhirnya udah, ternyata emang terkenalnya di EDM kan, di elektronik. Iya. Gitu. Dan waktu itu ketika lu video-video lu yang justru malah naik itu kan yang launchpadnya banyak, tapi ternyata lu cerita betul. itu bukan yang banyak launchpadnya, tapi bener. Mirror gitu ya. Bener, karena aku kan cuma punya satu nih. Terus aku ngerasa kalau 3 tuh lebih keren. Jadi aku syutingnya sekali, tapi aku program 3 launchpad. Jadi setelah ini beres, terus ganti, aku taruh sini dengan program beda, sini program beda, terus aku mirror jadi 3. Tapi itu sebenarnya kerja 3 kali tuh. Ya iyalah. Wah, tapi seru. Itu seru yang sering akhirnya nampang di Indomusikgram kan. Iya, akhirnya tumbuh bareng dengan Indomusikgram. Karena iya, gue sadar itu satu hal yang gue selalu ingat ya, bahwa Indomusikgram pun bukan sebuah komunitas Tomedia yang udah gede dari sononya. Jadi lu salah satu kreator yang tumbuh bareng dengan Indomusikgram. Jadi gue happy banget ngeliat. Kayak semalam gitu ya. Gue nggak expect apa-apa ketika gue datang gitu ya. Tapi waktu pas gue lihat gitu, anjir, gue benar-benar yang ada rasa gimana ya, anjing nih Alfi ini keren banget. Benar-benar yang selalu ngasih di atas ekspektasi orang, dan itu yang gue nggak habis pikir kadang-kadang sama lo. Dan waktu pas gue main ke Dewa Atlantis juga, bener ya nama Dewa Atlantis kan ya. Gue yang kayak nggak apa ya. Mungkin gue pengen nanya, ngobrol sih, maksudnya sebelum lo akhirnya memutuskan untuk membangun tempat itu, pasti kan banyak kegagalan ya? Banyak banget tuh. Nah, gimana, apa aja sih kegagalan yang udah lo lewatin sebelum akhirnya lo bangun tuh istana lo di Bali itu? Oke, apa ya, mungkin aku nggak merasa, bukan kegagalan sih, lebih ke kecerobohan gitu. Maksudnya aku tuh orangnya emang dari dulu tuh pikir pendek aja, maksudnya kayak selama konteksnya berkarya itu kayak aku jual mobil gitu. Maksudnya kayak memang kalau bicara soal prinsip tadi ya, mungkin belum kejawab. Sebenarnya aku satu hal sih, aku sama tim itu selalu punya prinsip kita tidak boleh jalan di tempat gitu. Dan periode per tahun itu kita harus meningkatkan karya kita dari kualitas A ke B gitu, dan kita sejauh ini sebisa mungkin konsisten untuk itu sih, untuk upgrade kayak misalkan, dan biasanya itu 17 Agustus jadi momen perenungan kita. Jadi setelah kita rilis, kan kita 17 Agustus sebenarnya DNA Wonderland Indonesia, kalau teman-teman udah tahu sekarang kan, sebelumnya di 2017 itu DNA pertamanya aku nge-cover lagu Tanah Air di 2017, dan itu di momen Agustusan akhirnya itu jadi agenda tahunan sekaligus untuk evaluasi what's next gitu. Berarti setelah itu kita nggak boleh sama lagi, sampai akhirnya Wonderland Indonesia itu ya bentuk perjalanannya gitu sih. Jadi intinya kita tidak jalan di tempat gitu. Jadi harus tumbuh. Oke, berarti tidak ada kata statis ya bagi Alfi Rev. Dan Wonderland Indonesia ini bisa dibilang IP lu bahkan sampai di baju lu aja Wonderland Indonesia. Itu memang akan roadmapnya gimana sih Vi? Oke. Apakah lu akan membuat kan selama ini kan mungkin kita udah ngerasain 2 yang gue tahu ya. Pemutaran di YouTube sama penampilan live. Nah, kira-kira bakal kemana sih Wonderland Indonesia? Apakah lu akan membuat venue mungkin? Ya, sebenarnya gini, aku juga ngerasa ada 2 kepribadian besar di diri aku gitu yang kadang membingungkan gitu. Karena seperti yang mungkin dari awal ketika aku sekolahnya musisi, kemudian kuliahnya ke film gitu ya, akhirnya membentuk aku sampai sekarang itu
punya dua kepribadian antara sutradara sama musisi gitu. Jadi sampai akhirnya awalnya sih aku emang musisi aja, sutradara itu 20% lah untuk nge-support visualnya gitu. Sampai akhirnya Wonderland Indonesia itu kan visualnya juga penting banget ya. Iya. Dan maksudnya secara video production itu akhirnya aku ngebentuk aku menjadi sosok sutradara gitu, meskipun belum sutradara film, masih proses ke sana gitu. Tapi aku ngerasa kok ternyata sutradaranya juga jadi serius banget gitu. Yang awalnya aku bagi 80-20, terus akhirnya coba deh jadi 50-50, yang akhirnya sekarang tuh bagi aku tuh 100-100 gitu. Kayak udah gak ada skatnya. Gitu. Kayak gak ada skatnya. Yang mana 100-100. Dan ketika aku mau main musik lagi tuh selalu kebayang visual. Balik lagi kan, padahal aku ngerasa itu juga kadang ada negatifnya gitu. Maksudnya aku juga pengen ngerilis musik nggak pakai visual gitu, nggak bisa jadinya, ngerti nggak sih? Jadi apalagi ada Wonderland. Akhirnya setelah Wonderland Indonesia 1 dan kedua kemarin tayang, aku pun menyadari gitu, kayak aku sebenarnya di Wonderland lebih dikenal sebagai sutradara loh gitu. Maksudnya secara bisnis juga ya, secara bisnis, secara industri itu lebih mengarah ke sana. Apalagi memang akhirnya aku runtut tuh, Wonderland ini bakal ke film udah. Gitu. Karena balik lagi itu sebenarnya kan tugas negara aku sama tim sebenarnya, kayak untuk DNA kita sebagai anak muda yang pengen lagu-lagu tradisional itu bisa nggak dilupakan gitu kan. Sesimpel itu aku sebenarnya. Makanya aku juga nggak bisa punya hak lebih gitu, karena kita kan biasanya ngurus ke WAMI juga kan untuk pencinta-pencinta lagunya. Itu jadi aku ngerasa secara musik itu sebenarnya bukan karya aku gitu. Iya. Mungkin aku di situ secara bisnis ya lebih ke sutradara aja. Makanya kemarin aku baru rilis album untuk ngasih makan aku sebagai musisi gitu. Jadi mungkin secara sisi musisinya hunger gitu ya. Kadang juga manajerku tuh ketika ada project itu ditanya dulu, si Alfiref ini yang musisi apa yang sutradara gitu. Karena kan beda. Aku harus berubah dulu gitu. Jadi ya karena aku sama-sama cinta banget sih kedua hal itu, jadi kayak ya harus jalan bareng gitu. Cuman memang pada akhirnya kayak kemarin di AMI Awards gitu kan, aku juga akhirnya merasa gitu hadir sebagai musisi setelah rilis album gitu kan. Selama Wonderland kan aku juga belum bisa masuk ke sana karena aku gak bisa mendaftarkan karya itu gitu sih. Tapi memang DNA Wonderland itu akan selalu membawakan musik budaya Indonesia yang sudah ada. Maksudnya? Kayak lagu-lagu budaya, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu daerah nasional akan selalu membawakan lagu-lagu seperti itu, atau memang kedepannya tiba-tiba lo membuka diri untuk bawa lagu-lagu daerah atau tradisional yang baru gitu ya, belum ada? Harusnya bakal ada yang baru ya, karena justru aku sebenarnya lebih gampang kalau aku menciptakan musiknya original gitu ya, kita regenerasi lah gitu. Cuman memang ada orang ngerasa juga lagu-lagu daerahnya mereka itu perlu dihidupkan ya. Maksudnya lagu-lagu perlu direpresentasikan. Iya, harus dikasih tahu lagi gitu. Karena ketika orang mendengar lagu Kampuang Nan Jauh di Matu misalkan, banyak orang yang mungkin sudah berumur gitu, akhirnya menganggap akhirnya merasa muda lagi atau nostalgia gitu ya, bahwa orang-orang Palembang ya. Maksudnya yang ada di luar negeri juga ngerasa lebih cinta tanah air gitu ketika mereka ngedenger lagu-lagu masa kecil itu berkumandang lagi gitu sih. Si tiba-tiba ada bunyi. Maaf. Oke. Lanjut. Jadi aku ngerasa memang untuk saat ini tujuan utamanya itu menghidupkan lagu-lagu yang sudah dilupakan gitu. Nah kalau kedepannya apakah akan ada lagu original yang dalam konteks Wonderland sih harusnya ada. Iya. Kita pengen, cuman kita kelarin dulu tugas yang satu ini. Berarti kalau dari Wonderland sendiri, kan berarti kan bisa dibilang itu sebagai IP, yaitu adalah sebuah karya, sebuah karya yang selalu berkembang nih. Itu lu kebayang nggak sampai kayak tadi yang gue bilang, misalnya lu ada kerja sama venue, misalnya mungkin nggak langsung bikin sendiri deh. Venue apa tapi ada area Wonderland Indonesia gitu. Itu mungkin sekali sih. Itu bakal jadi produk turunnya si film nanti gitu. Setelah orang udah udah fanatik gitu dengan filmnya kan, biasanya ketika ada venue-nya kan lebih berasa gitu ya. Maksudnya experience-nya secara live action gitu. Berarti memang
next stepnya berarti menjadi film director, feature film ya, yang film panjangnya. Betul. Itu udah ada yang lagi jalan kah? Sekarang aku riset sih. Oh, okay. Lagi mau keliling Indonesia dulu untuk benar-benar ngeriset sejarah sama apa ya, tanah aslinya gitu. Jadi aku benar-benar pengen dapet wangsit yang real gitu ke film, karena film itu sangat berat banget sih. Aku sebenarnya dari Wonderland 1 itu udah banyak yang nawarin gitu untuk ini jadikan film. Cuman kan aku nggak mau. Aku kan ngerasa film itu tanggung jawab, dan aku punya mimpi besar Wonderland Indonesia ini menjadi film yang bukan hanya ditonton tapi dirayakan gitu. Wow. Beda ya, maksudnya kayak aku tuh pengen ketika Wonderland Indonesia nanti 17 Agustus orang ke bioskop itu untuk merayakan sejarah gitu. Jadi aku nggak mau buru-buru. Jadi aku pengen riset. Satu yang gue penasaran dari lu dari dulu ya Vi ya. Apa sih yang bikin lu jadi segitu nasionalisnya? Segitunya cinta Indonesia sampai rilis di 17 Agustus di jam 19.45, dan bahkan gue sebagai yang udah pernah main ke studio lu, foto-foto pemimpin negara lu taruh di studio gitu. Apa sih sebenarnya? Kenapa lu segitu nasionalisnya, Vi? Kalau aku pribadi tuh nggak merasa senasionalis itu ya. Cuman ternyata memang secara tidak sadar ya. Maksudnya kecintaanku tuh karena mungkin aku udah berkutat bikin Wonderland Indonesia dan segala macam, ternyata framingku udah ke situ ya. Mungkin lebih tepatnya kalau nasionalis itu kan berat banget ya buat aku. Tapi aku memang punya harapan besar gitu bahwa kalaupun aku someday dikenal orang sebagai orang hebat tuh, aku pengen apa ya, menjadi orang hebat yang sangat-sangat Indonesia gitu. Maksudnya yang benar-benar berdampak lah sama seni Indonesia gitu. Kayak apa ya? Kayak mungkin ini, aku tuh selalu punya cita-cita dari dulu tuh yang aku tanam. Aku nggak cuman pengen go internasional gitu, tapi pengen menduniakan Indonesia kan. Maksudnya kayak kalaupun aku dikenal nantinya ya aku pengen Nusantara gitu loh, yang dikenal sama kayak Marvel bisa menghidupkan Wakanda gitu kan. Aku tuh pengen banget Nusantara itu juga dikenal segitunya sama dunia gitu sih. Jadi secara nggak langsung perjalananku tuh mengarahkanku ke sana gitu. Jadi ya apapun yang bisa aku lakuin selama itu benar-benar menunjukkan sisi identitas Indonesia ya aku lakuin gitu. Dan alhamdulillahnya punya kanvas besar yaitu Wonderland Indonesia yang akhirnya oke nih. Karena dari dulu, dari 2017 kan aku cover gitu kan. Paling tidak aku apa ya, meluapkan sisi itu, menghidupkan lagu-lagu nasional Indonesia gitu, sampai akhirnya di 2021 ada Wonderland Indonesia ya. Akhirnya aku punya perjalanan panjang nih, udah fokus aja Wonderland Indonesia. 5 tahun ke depan mungkin untuk jadi sebuah film, tapi aku fokus aja menuangkan segala ide di kanvas besar itu. Gitu. Iya, gue berasa banget sih Wonderland Indonesia itu adalah hasil ibaratnya nih kayak sebuah telur matang dari bertahun-tahun lo menunjukkan kecintaan lo terhadap musik Indonesia gitu ya, dari lo yang cover yang dulu sempet di orang gara-gara Indonesia Raya lah. Itu kan sebenarnya kayak sebuah stepping stone nih sampai akhirnya lo ketemu, oh ini nih sebenarnya identitas gue nih, Wonderland Indonesia. Tapi kalau ngomongin Indonesia Raya gue jadi flashback banget ya. Maksudnya itu kan cukup rame ya waktu itu. Iya. Dan mungkin dulu aku cukup tidak bisa berbicara banyak gitu mengenai itu. Tapi sekarang mungkin aku bisa apa ya, sekedar putar balik gitu ya. Kalau nunjukin aku tuh nggak fake gitu. Maksudnya dulu kalau aku dulu bilang aku tuh bikin Indonesia Raya tuh karena aku memang secinta itu sama lagu itu gitu. Tapi mungkin waktu itu aku dibilang ya itu buat konten doang gitu lah. Maksudnya buat AdSense aja segitunya gitu kan. Dan nggak apa-apa. Makanya aku nggak ngomong banyak waktu itu karena aku masih belum punya kapasitasnya gitu. Aku belum bisa membuktikan banyak hal gitu, dan belum terlihat bagaimana konsistensiku untuk benar-benar menghidupkan lagu-lagu Indonesia gitu, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu nasional gitu. Sampai akhirnya dulu kan aku private ya, maksudnya kita tuh udah jadi polemik, ada yang pro dan kontra. Sebenarnya juga banyak yang pro juga, nggak semua kontra gitu ya, karena balik lagi itu sebenarnya juga konten yang positif kan. Cuman karena ada undang-undang abu-abu yang akhirnya menjadi perbincangan, akhirnya udah aku mengalah untuk nge-private video itu.
agar aku juga nggak mau dikenal karena kontroversi gitu. Akhirnya aku private, dan di situ sebenarnya aku ngerasa kayak apakah udahan gitu. Maksudnya kayaknya aku nggak perlu senasionalis ini, ngerti gak sih? Maksudnya kayak caraku berekspresi itu ternyata nggak semua orang bisa nangkep gitu kan. Sampai akhirnya yang bisa bangunin aku lagi tuh Mas Hadi MS kan dulu. Yang akhirnya ngasih statement gitu, itu berharga banget buat aku, kayak ternyata masih ada yang bisa nguatin aku gitu. Akhirnya aku lanjut dan sampai akhirnya ada Wonderland Indonesia gitu. Itu kan perjalanan yang panjang ya. Maksudnya setelah ada Wonderland Indonesia ya paling tidak aku bisa ngobrol sekarang kalau kita tuh emang lanjut gitu. Kita nggak cuman karena Indonesia Raya itu karena AdSense gitu. AdSense nggak akan bisa ngecover biaya produksi kita sih gitu. Jadi sekarang aku pengen ngobrol dan itu seneng lah bisa ada kesempatan. Iya, itu sebuah statement lah barusan, gue suka banget sih. AdSense tidak akan bisa menutup biaya produksi kita. Gila, itu very strong statement. Minimal berapa sih biaya produksi lo? Paling sederhana deh pokoknya. Kalau kita bicara bukan client service ya, bukan orang minta lo untuk dibikinin ya. Konten lo sendiri, kita belum bicara skala Wonderland Indonesia. Minimal lo keluar berapa sih? Konten yang mana nih? Oke, yang cover biasa lah, coba. Yang dulu-dulu lah sebelum Wonderland itu berapa tuh? Aduh, lupa gue. Karena aku ngerasa yang inget tuh yang gede-gede doang. Oke, kalau gitu Wonderland habis berapa? Wonderland hitung sama semua PC-nya. Kayaknya Wonderland 1 tuh yang udah pasti ya di atas 1. Di atas 1 M. Di atas 1. Yang Wonderland 2 di atas 2. Wah. Gitu. Oke. Itu pasti ada angkanya ya. Itu cuma production cost. Itu production. Di atas 2. Di atas 2. Kita itu bahkan syuting yang untuk adegan kecak gitu yang ada ratusan orang. Kita kan sewa ballroom dan segala macam kan. Kita sehari aja itu bisa ngabisin 800-an kalau nggak salah waktu itu untuk satu hari. Dan itu kita meeting besar kayak guys ini harus sempurna karena kita nggak bisa ngulang gitu. Kita cuman waktu sehari ini doang gitu. Ya gitu sih. Cuman aku dan itu aku nggak dibayar loh ya sebagai sutradara. Dan aku kayak sebenarnya kalau kita bicara soal Wonderland, sebelum ada Wonderland itu ada The Beauty of Bali. Ini karya yang sangat penting sebelum ada Wonderland. Jadi aku harus cerita ketika ada pandemi, aku manggung di Bali. Dan ketika aku selesai manggung, aku sekedar jalan-jalan. Aku sebelumnya nggak tertarik sama Bali karena menurutku Bali itu kayak lifestyle aja gitu. Sedangkan aku kan orangnya yang kayak waktu itu berharga banget buat aku gitu. Jadi aku kurang merasa tertarik sama Bali karena menurutku ya untuk tempat senang-senang aja gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku ada manggung, terus aku jalan-jalan dan sepi banget. Dunia hiburan tuh lagi sepi. Terus aku ngerasa Bali itu sangat terpuruk, lebih terpuruk dari Jogja tempat aku tinggal. Maksudku Jogja juga terpuruk tapi gak seterpuruk Bali ya momen-momen pandemi gitu. Karena Bali kan benar-benar bergantung dengan pariwisata. Sampai akhirnya aku mau extend 10 hari di sana untuk kenalan sama seniman-seniman Bali yang terdampak. Karena orang Bali itu karena saking senengnya sama seni itu ya kerjaan mereka tuh banyak dipertunjukkan gitu. Mereka hidup dan matinya itu dengan pertunjukan seni gitu. Sampai akhirnya aku ke Ubud kenalan dengan seniman-seniman muda gitu, penari-penari. Dan di situ aku tersentuh banget. Wah, mereka nih harus aku bantu gitu. Aku nggak bisa bantu aku mau bantu sebisa aku aja gitu. Paling tidak aku bikin satu karya yang bisa ngajak mereka untuk berekspresi lagi. Karena udah nggak ada, kayak nari udah nggak boleh gitu kan di tempat umum dan segala macam. Kita bikin karya aja gitu. Dan aku waktu itu jual mobil. Aku jual mobil. Udah nikah tuh kan? Udah nikah gitu. Mobilku yang rencananya mau tak museum kan gitu, akhirnya aku jual. Maksudnya kan mobil itu kan kayak seru ya menemani perjalanan kita gitu, kayak achievement kecil lah gitu. Sampai akhirnya aku jual untuk biaya produksi di sana dan sekarang waktu itu habis sekitar 150-an. Terus akhirnya setelah itu aku balik ke Jogja dan aku ngerasa itu satu karya yang sangat-sangat
punya nyawa buat aku. Dan akhirnya aku ngerasa ini yang paling beda. Maksudnya karya The Beauty of Bali, nanti teman-teman bisa lihat, itu karya yang menurutku paling beda karena nggak tahu kenapa komposisi musikku di situ tuh yang paling, kalau orang Bali bilang itu ada taksunya gitu. Sampai akhirnya paling magis ya. Iya, yang secara aku nggak sadar gitu ya. Akhirnya ketika pulang di Jogja itu aku ngerasa kok Jogja jadi hambar ya. Maksudnya suasanaku di rumah di Jogja itu, karena biasanya kalau aku ngonten tuh ya udah, maksudnya kayak bikin musik bagus aja gitu. Tapi ini karya yang paling beda versiku sendiri gitu. Sampai akhirnya aku mau ngulang proses ini tapi lebih serius gitu. Aku mau ngulang, dan itu posisi pandemi ya. Kita tuh lagi kacau banget sih finansial. Iya. Terus aku ya itu, ini balik lagi ke momen kecerobohanku yang aku bilang, karena aku memang sangat apa ya, ketika bikin art, aku tuh termakan sama tagline-ku sendiri sebenarnya Bang. Jadi kayak aku sama teman-teman itu selalu timku tuh, kita pokoknya kalau berkarya total atau tidak sama sekali gitu kan. Jadi ketika kita ngomongin total, ya udah total aja, sebisa mungkin aku punya uang tabungan berapa keluarin gitu. Sampai akhirnya setelah The Beauty of Bali, kita coba ulang formula ini dengan kondisi yang lebih serius gitu. Akhirnya kita coba waktu itu menuju 17 Agustus karena The Beauty of Bali itu Desember. Akhirnya kita Januari, aku mau coba 1 bulan aja di Bali. Kita coba pakai tabungan yang kita yang tersisa gitu. Aku bawa timku ke sana, ke Bali, kita riset, kita coba produksi karya ini 6 bulan. Akhirnya yang awalnya sebulan, aku karena juga takutnya, kayaknya aku kayaknya nggak bisa. Aku takutnya nggak bisa membedakan apakah ini emang pengen ke Bali itu untuk menemukan magisnya itu atau sebenarnya pengen liburan doang gitu. Kan beda. Aku work from Bali gitu. Kayak apa karena gitu ya, aku takutnya nggak murni gitu. Kita coba deh tinggal 1 bulan, bukan main ya. Kita coba tinggal 1 bulan. Aku pengen kenalan lebih benar gitu sama teman-teman seniman di sana, dan setelah 1 bulan itu aku kabarin. Dan waktu itu aku cuman 4 orang karena biaya kita terbatas. Aku ngajak 4 orang termasuk Linka ke Bali untuk tinggal. Kalau emang udah oke, teman-teman di Jogja aku pindah semua gitu. Akhirnya setelah 1 bulan beres, aku merasa oke, ternyata serius sih, magisnya itu serius. Akhirnya aku pindah semuanya di Jogja. Dan selesailah arc Alfi yang Rumah Senja dan Pagi. Iya, itu selesai. Dan kebetulan memang lagi tutup ini kan, lagi tutup pandemi karena nggak ada izin dan segala macam. Kita pindah semuanya, dan di situ akhirnya terbagi mana timku yang bisa pindah, mana yang enggak. Gitu. Oh, seleksi alam ya. Iya, karena ya aku nggak bisa memaksakan karena Bali itu beda kan, maksudnya itu jauh banget gitu. Maksudnya dari dunia industri, dan aku nggak mau memaksakan juga. Apalagi ini project bunuh diri loh. Kita nggak tahu di Bali itu kita bisa survive apa enggak gitu. Itu project benar-benar bunuh diri. Kalau misalkan Wonderland tidak sesukses itu, aku udah bilang sama teman-teman waktu itu meeting, kita akan pulang masing-masing guys. Aku butuh waktu 2 tahun untuk recovery gitu. Karena aku udah habis-habisan. Oh, bahkan kamu udah tahu kalau gagal waktu itu. Iya. 2 tahun tuh buat recovery. Iya, karena aku kan selalu bareng-bareng sama timku. Kita satu rumah gitu kan. Jadi waktu itu ada sekitar 12 orang lah di Jogja, dan kita harus bawa ke Bali bareng-bareng. Kalau misalkan Wonderland ini gagal, aku nggak bisa ngasih kerjaan teman-teman semuanya. Paling tidak bebanku cukup aku sama Linka aja. Karena aku kalau ngidupin 12 orang kan kita harus running, dan sedangkan ini aku udah habis-habisan nih untuk Wonderland gitu. Sampai akhirnya kita ke sana, terpecah tuh, ada yang stay di Jogja karena ya nggak mau resiko kan. Ada yang akhirnya mau ikut nahkoda, mau ikut kapal kita gitu kemanapun. Sampai akhirnya kita produksi Wonderland itu dengan berdarah-darah. Sampai akhirnya dulu kan ada kita ngajuin sponsor kan susah banget kan. Susah banget, sempat akhirnya kita putusin ditunda juga. Wah itu waktu ditunda itu kita nggak tahu tuh setahun lagi mau ngapain. Cuman akhirnya ada Doni Salmanan waktu itu kan, yang meskipun polemik, tapi sebenarnya yang jadi poin adalah kita udah ngajuin ke pemerintah gitu. Maksudnya kita udah mengajukan, itu bukan satu-satunya kita langsung ke Doni Salmanan kan. Sampai akhirnya ditolong waktu itu, dan akhirnya di luar kasusnya ya, maksudnya kita ngobrol dalam skema ini,
barulah mulai ada yang ini, maksudnya kalau nggak gitu siapa lagi gitu yang percaya sama kita. Karena proposal kita juga belum dipertimbangkan gitu, sampai akhirnya bla bla bla, akhirnya tetap kejadian waktu itu dengan yang harusnya gini, Mei itu kita harus produksi, tapi karena nggak ada apa sponsor dan nggak sesuai ini, nggak ada yang support, sampai akhirnya Juli kan itu baru ada yang mau nolong. Dan akhirnya kita cuma waktu sebulan, sedangkan kita harus prepare-nya itu harusnya 3 bulan. Akhirnya sebulan ya udah kita kerjain apapun yang kita bisa sampai tipes-tipes sudah. Aku tuh itu Wonderland 1 itu yang terberat karena skema 3 bulan dijadiin 1 bulan. Itu gila gitu, apalagi kan kita ada CGI dan segala macam. Sampai akhirnya itu kita rilis, dan ketika rilis itu aku langsung tidur tuh 2 hari. Dan alhamdulillahnya ternyata itu yang membuat aku bersama tim Dewa Atlantis itu akhirnya punya rumah gitu. Wonderland itu. Waktu pas rilis Wonderland itu belum jadi Dewa Atlantis yang sekarang? Belum. Itu maksudnya di Wonderland 1 pun juga belum ada rumah. Maksudnya rumah bukan fisik ya. Kita belum ada rumah waktu itu. Emang kita cuman pindah-pindah gitu, sewa rumah. Dan maksudnya setelah ada Wonderland, kita udah punya perjalanan besar lah ke depannya gitu. Maksudnya kayak kita kalaupun nanti ngajuin sponsor Wonderland 2 kan lebih dipercaya gitu. Karena sebelumnya itu berdarah-darah banget gitu. Wah ini luar biasa. Gila, gue gak nyangka sih maksudnya. Nah maksudnya aku tadi kenapa ngomong ini, biar tahu bahwa yang aku maksud besar Wonderland itu kenapa produksinya besar. Itu juga apa ya, sebuah apa namanya itu sebuah keselarasan dari perjuangan yang besar juga, pengorbanan yang besar, ngerti gak sih? Jadi bukan besar itu bukan karena aku banyak duit loh gitu, karena aku emang udah terbiasa mengorbanin apapun yang aku punya. Jadi ketika Wonderland Indonesia besar, Wonderland 2 besar ya karena aku seneng ngabisin duit dengan semestinya gitu. Wah itu dia tuh, ngabisin duit dengan semestinya. Aku kemarin kalau misalkan meeting gitu dengan pemerintah gitu ya sama Kemdikbud gitu, aku seneng banget ketika punya orang tua gitu ya. Maksudnya akhirnya aku disupport gitu, aku selalu bilang, Pak, keahlianku tuh ngabisin duit dengan sebaik-baiknya gitu. Percayalah, maksudnya ketika aku dipercaya itu maksudnya kayak aku akan habisin uang itu untuk menyempurnakan karya ini dengan sebaik-baiknya gitu. Iya. Dan gitu. Gue yakin tidak cuma menghabiskan untuk karya sih. Karena sebagai salah satu orang yang udah pernah mampir ke Dewa Atlantis ya, tempatnya nyaman bro, buat orang datang. Maksud gue, maksudnya gimana? Gini loh, seniman itu kadang ketika misalnya memikirkan karyanya doang, ya udah tempat gue berantakan kayak ancur nggak apa-apa, yang penting karya gue bagus banget kan. Nah ada juga yang tipenya client servicing yang memang ada botol alkohol lah pas hidup. Iya, nah betul, lu tuh in the between of yang client servicing iya, tapi juga yang senimannya iya gitu. Jadi kayak lu waktu pas bilang ke gue, nih lihat nih namanya jendelanya buka otomatis gitu. Nah itu kan hal yang buat gue apa ya, terus kita duduk di depan studio minum air kelapa langsung dari pohonnya gitu. Maksudnya memori itu vivid di gue gitu bahwa oh anjir nih, ini pengalaman yang gue gak bisa dapet kalau main ke studio siapapun di Jakarta. Dan lu mikirin, gue gak tahu ya tapi ya lu mikirin sampai kayak gitu. Gue yakin sih lu udah mikirin ya, maksudnya emang ketika klien atau siapa datang, lu berharap mereka ada experience lah gitu. Dan menurut gue itu membuat gue jadi mau nanya pertanyaan berikutnya, yaitu berarti sekarang Alfiref gimana nih handle finance? Kalau sebelumnya mungkin wah uang lu habis ceroboh lah lu bilangnya. Apakah lu masih ceroboh sekarang? Atau lu udah lebih oke, gue udah mesti atur nih mana yang buat dana darurat apalah gimana? Sekarang aku harus mempertanggungjawabkan kecerobohanku. Oke. Terutama dari pajak. Maksudnya gini, aku sempet kemarin ngerti gak? Maksudnya gini, mungkin dari skema perpajakan itu kan nggak ngerti ya bahwa aku itu anak muda yang berapi-api dan ketika punya duit pun aku akan habiskan itu untuk karya dan itu nyata gitu kan. Maksudnya pengorbananku tuh segitunya gitu. Tapi itu tidak berlaku di dunia pajak itu kan
yang dibaca ya udah uang masuk gitu kan sebagai penghasilan dan bla bla bla. Dan aku tuh sebagai orang individu ya, aku bukan sebagai perusahaan loh. Waktu itu aku segitu cerobohnya aku bilang, sampai akhirnya ada suatu masalah perpajakan yang aku harus hadapi gitu. Yang aku pun udah ngobrol banyak lah, aku jelasin itu, cuman kan balik lagi harus ada bukti finansial yang benar kan dan segala macamnya, itu yang harus dirapin. Aku bahkan sempet sebelum ada Wonderland 2 itu aku harus bermasalah dengan itu. Aku tuh sempat benci banget sama negeri ini gitu men. Maksudnya kayak maksudnya gini, aku tuh udah berkorban segitunya tapi aku harus aku harus bahkan sempat mau disita loh. Oh iya. Iya. Segitunya. Bahkan sempat udah ada surat sitaan gitu. Dan itu momen yang aku gitulah. Apa ngerti yang kan? mau disita waktu itu? Maksudnya gini, pajak ini kan harus dirapikan ya. Maksudnya kalau kita ngomongin pengorbananku dan bla 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 itu kan memang tidak berlaku gitu. Sampainya ya kita harus ngerapihin semuanya itu. Betul. Harus merapikan semuanya. Kita nggak bisa belas kasihan kalau soal pajak. Jadi kita harus ngerapihin semuanya, meskipun secara emosionalku kan, ngerti gak sih, aku tuh mempertaruhkan segalanya untuk negeri, tapi aku juga harus bahkan mau disita untuk negara gitu. Secara sistemnya ya sampai akhirnya ya mau nggak mau aku harus hadapi itu, ngerapiin semuanya, bla bla bla. Selesai satu persatu, akhirnya juga bisa ngobrol secara personal gitu dengan pihak pajak, dan untungnya bisa teratasi semuanya gitu. Cuman ya balik lagi tuh waktu itu momen yang berat gitu. Ya begitu. Cuman ya akhirnya ngerti kan, kecerobohan itu kan pasti akan menemui. Aku juga ngerasa cerobohku udah oke nih jual mobil dan segala macam. Ternyata ada satu masalah, yaitu pajak gitu. Karena produksiku besar gitu. Iya. Tapi ya itu akhirnya ya kita membentuk tim finance gitu untuk untuk merapikan itu semuanya. Dan ya aku mulai inilah, memang harus imbang kan. Maksudnya aku yang individu sekarang mulai berpikir lebih ke perusahaan juga untuk kita bisa tetap survive. Dan aku tuh seneng bayar pajak, itu seneng. Maksudnya aku mau gitu menyisihkan apapun yang memang itu sebuah kewajiban kan. Maksudnya bayar pajak itu sebenarnya menyenangkan. Cuman ketika kecerobohanku yang tadi, yang akhirnya tahu kan, pajak kan baru diungkit 3 tahun setelahnya gitu. Jadi aku sama Linka itu, untungnya Linka itu orang yang sangat rapi gitu. Jadi nyariin tuh kwitansi dan segala macam kan, tanpa itu kan nggak bisa dibuktikan. Sedangkan itu 3 tahun yang lalu kan, bla bla bla, sampai akhirnya sekarang ya mulai rapi lah. Berarti sekarang apakah sudah berarti udah seluruh kegiatan Alfiref dan Dewa Atlantis ini udah dibawa perusahaan berarti? Udah dibawa naungan perusahaan? Lo bikin company gitu atau masih sebagai? Iya masih, udah bikin perusahaan. Namanya Bumi Terindah. Bumi Terindah. Nama CV-nya baru CV. Iya. Ya yang penting semuanya rapi lah. Iya, mulai karena kalau udah urusan. Karena kan kita banyak gitu ya timnya, ya udahlah. Tapi ya aku cukup menikmati kok selama bisa bertahan di. Karena balik lagi ngomongin Wonderland itu bakal besar gitu skalanya. Jadi aku mau gak mau basic finansialnya, terus basic timnya, basic sistemnya, semuanya harus sama besarnya gitu. Lu sebagai orang yang kayaknya palanya berisik banget nih setiap hari ya. Momen nenangin diri lo apa sih? Karena seingat memori gue ya, lo gak minum, lo gak ngerokok. Iya. Momen nenangin diri suara yang, karena gue percaya lu kan konseptor lah, kreator. Nah berarti kan isi kepalanya berisik banget tuh tiap hari ini. Ada aja mandi lah, lagi tidur, lagi ngapain gitu. Nah berarti cara lo menenangkannya gimana? Apakah main game atau apa, jalan sama hewan? Ini sih yang paling basic adalah hobi lah ngapain gitu. Yang paling basic, aku harus punya studio yang keluar studio pun aku udah tenang gitu. Oh, ngerti gak sih? Okay. Makanya mungkin kemarin teman-teman Indomusicgram datang ke Dewa Atlantis itu cukup jauh ya. Maksudnya cukup jauh. Awalnya nggak mudah gitu untuk meyakinkan, karena ya balik lagi kita juga sangat hidup di industri kan. Maksudnya
secara basic harusnya bikin studio kan di Jakarta lebih bisnis opportunity-nya lebih bagus gitu ya. Cuman kita memutuskan di Bali itu karena aku ngerasa yang lebih harus dijaga adalah mentalku gitu. Maksudnya bisa nggak sih ya, kita emang harus mungkin awal-awal agak susah gitu, tapi kita yakin suatu saat kita brand yang datang ke sana gitu. Bukan kita yang ke Jakarta, dan itu berhasil sih selama 2 tahun ini. Kita kalau ada meeting gitu kerjasama dengan BNI atau apa gitu yang klien-klien gede itu mereka yang ke sana gitu. Jadi meetingnya di situ gitu. Jadi kita memang menempatkan Dewa Atlantis itu bukan studio service gitu, tapi studio seniman gitu. Mereka datang ke sana ya kita emang meeting, karena mereka pasti berekspektasi ketika ke Dewa Atlantis atau ke Alfie Rev gitu bikin sesuatu yang nggak biasa kan. Jadi meetingnya juga nggak boleh biasa dong gitu. Harus ke sana minum kelapa gitu. Ya itu salah satu obatku sih. Maksudnya udah seberisik itu keluar studio tuh ngelihat kelapa udah tinggal metik gitu. Oke. Dan harus jauh memang. Dan itu memang kan aku tinggal di Tampasiring ya. Aku memilih daerah itu pertimbangan utamanya udara pasti. Gitu. Jadi emang udara juga biar relax saja gitu. Meskipun harus agak menjauh dengan industri. Dan lu sekarang enak banget sih di saat kayak kita sekarang di Jakarta tiap hari begini ya. Lu bisa-bisanya udah memilih untuk tinggal di tempat yang bersih itu dari sebelum bahkan ada berita tentang kotor ini. Jadi kayak menurut gue ya so good for you. I mean I'm happy for you, Alfie. Thank you for sharing with me today. Terima kasih. Ya gue nggak terlalu banyak mau bahas True Friends karena menurut gue itu itu sisi lo yang apa ya, yang gue cuma mau nunggu aja lah. Itu yang memang baru aku mulai. Iya. Maksudnya gue mau nunggu aja dengan karya-karya lo karena gue udah dengerin pertama. Apalagi basis lo Inung, gue udah kenal lama juga kan, jadi kayak ini gue nunggu aja lah. Dan apa ya, kayak masih gue yakin itu, apalagi tadi lu bilang itu adalah sisi mengisi sisi hunger lo di musik ya. Betul. Jadi gue pengen tahu dari Wonderland, and thank you for sharing with me, Alfie. Thank you. Semoga di pertemuan kita yang berikutnya lo selalu naik lagi, lo selalu naik terus, dan karya lo selalu bisa, satu yang gue selalu berharap ya dari orang yang seperti lo yang selalu menciptakan masterpiece ya, yaitu lo bisa inspire other Alfie Rev yang mungkin sekarang lagi di kampung, yang lagi cuma punya kayak lu juga dulu, cuma punya mimpi dan harapan dan skill gitu ya, dan niat, dan kejadiannya sudah tidak sama seperti zaman lu Indomusikgram yang dulu dan sekarang juga udah beda gitu. Maksudnya apa ya gitu, tapi ketika mereka dengar ini, ketika mereka nontonin setiap video lu, mereka keep on inspired by, oh iya ternyata bisa ya, karena gue saksi hidup, gue tahu banget cerita lo dari from zero to hero gitu. Dan menurut gue ya, you're making it real by walk the talk. Congrats, Alfie. Thank you. Aku juga merasa kemarin ketemu Dami Awards itu kan juga sebenarnya mungkin aku juga mau bilang kalau aku mau ngucapin terima kasih juga untuk AMI Awards ya, yang aku ngerasa aku tuh baru banget fokus di musik gitu, di True Friends ya, dan itu kan anak baru aku ya. Maksudnya sama halnya ketika Wonderland Indonesia aku mulai di 2017 gitu. Ketika DNA pertamanya, mungkin True Friends sekarang aku baru ngeluarin album dan masih belum apa-apa lah, masih baru. Tapi aku yakin someday mungkin kita akan ketemu di True Friends yang bersinar mungkin suatu saat nanti. Yang pasti itu akan menjadi, mungkin yang aku simpulkan, Wonderland Indonesia itu memang akan menjadi muara terakhirnya Alfie Rev sebagai sutradara, dan True Friends ini akan menjadi muara terakhirnya sebagai musisi gitu, perjalanan besarnya. Jadi nanti kalau sebenarnya aku juga yang aku simpulin sekarang, aku udah tahu Alfie Rev mau kemana. Jadi di Wonderland aku full time sebagai director, part time-nya sebagai musisi, karena tetap ada musiknya kan yang harus penting banget gitu. Tapi ke film berarti aku full time-nya akan
di sutradara, dan ketika di True Friends aku full time-nya sebagai musisi dan part time-nya sebagai sutradara karena juga akan disupport dengan visual juga gitu. Jadi emang selama 5 tahun ke depan kita akan menjalankan 2 hal besar ini gitu yang secara bersamaan. Sama kayak mungkin James Cameron punya Avatar sama Terminator. Iya. Itu akan jalan kayak gitu. Makanya beda kan visual universe-nya, tapi nanti muaranya akan ke sana gitu. Berarti bisa disimak tuh. Berarti buat musisi, teman-teman musisi, berarti suatu saat mungkin lo bisa submit karya ke Wonderland Indonesia. Dan buat teman-teman sutradara, mungkin suatu saat lo bisa yang ngerjain MV-nya True Friends. Karena di situ lo nggak mementingkan diri lo sebagai sutradara. Iya. Dan di Wonderland lo lebih ya udah musik penting, tapi yang terpenting adalah sutradara. Iya. Musik lebih ke scoringnya sih. Dan gue juga ngeliat lo sangat terbuka dengan kolaborasi ya. Nah, sangat. Oke. Thank you for watching and listening to Indo Music Talk. Alfie Ref, thank you sekali lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di next stage. Siap. Keep on rocking. Bye-bye.